dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari umat Tuhan katakan bersama, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama umat Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Bagi-Mu semua pujian syukur kami Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lagi umat Tuhan katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian syukur kami. Sembah kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak terima puji. Mari berikan pujian sembah yang terbaik kepada Allah kita. Pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kekuatan katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Yesus, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, oleh kuasa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, maka tidak sia-sialah kepercayaan kami Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima pujian. Kami datang dengan hati yang haus dan lapar Tuhan. Penuhilah setiap umat-Mu, penuhilah segenap tangki-tangki rohani kami pada hari ini dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu. Singkapkanlah mata rohani kami dan telinga rohani kami, dan biarlah kiranya kami tundukkan segala hati, pikiran, jiwa kami. Roh yang menentang pengenalan akan Allah, ketakutan, kecemasan, intimidasi setan, kami mau patahkan itu, kami mau hancurkan itu di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, siap untuk diberkati, siap untuk dijamah oleh Tuhan. Apapun kondisi kami pada hari ini, berkati setiap orang Tuhan dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara tahu ini adalah minggu yang terakhir daripada bulan April. Wow, Tuhan itu luar biasa ya, menolong kita sehingga kita ada sampai dengan pada hari ini. Itu semua karena kasih dan kuasa darah-Nya. Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita baca dalam Galatia 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita bacakan suara Tuhan, firman-Nya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Galatia pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. 17. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, sebab aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Silakan duduk, saudara. Saudara, dalam bulan ini kita memperingati hari kematian Tuhan, Paskah. Paskah berbicara Pesah. Pesah berbicara kita diluputkan, kita dilepaskan dari kematian yang kekal. Kita dilepaskan dari cengkraman kuasa kegelapan, dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada hidup yang benar. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus, tema pada hari ini saya berikan adalah seperti perkataan Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalau saudara lihat di YouTube atau di media massa, kalau pada zaman perayaan Paskah itu ada drama-drama tentang Tuhan Yesus, ya kan saudara? Bukan kita ambil salib langsung kita dipakukan di sana seperti Yesus memperingati Paskah, bukan itu maknanya. Tapi mari kita akan belajar kenapa Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, yang pertama kita akan lihat ini, kenapa Paulus berkata begitu kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat yang di Filipi juga, saudara, yang dia gembalakan. Karena saudara, yang pertama, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, menyebut dirinya pengikut Tuhan, tapi ternyata dalam hidup sehari-hari, hidupnya sebenarnya adalah seteru salib Kristus.
Kita baca Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Ayo. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, Paulus sedang mengatakan di dalam Filipi ini, dia sambil menangis. Saudara, kadang kita menangis, saudara. Sudah lama ikut Yesus, sudah jadi pelayan bahkan, saudara. Tetapi hidupnya bukanlah orang-orang yang sudah disalibkan dengan salib Kristus, saudara. Dia hanya melayani sebagai profesi, saudara, tapi tidak pernah menghidupi firman Allah. Ya, sehingga menjadi batu sandungan di dalam pelayanan. Sehingga hidupnya disebut keluarga Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan karakter Kristus. Menyebut dirinya adalah anak Tuhan, sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi bibirnya jahat, pikirannya jahat, saudara. Sama dengan dunia, saudara. Tangan Tuhan sudah disalibkan, artinya tangan kita juga disalibkan, tapi tangan orang-orang itu tetap juga mengerjakan pekerjaan sebagai seteru salib Kristus. Ya, saudara. Nah, saudara, apa yang dimaksud di sini? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Cirinya ada 3, Paulus katakan. Yang pertama adalah Tuhan mereka adalah perut mereka. Satu kali Tuhan ngomong ketika Tuhan ada di dunia ini, Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mencari dia setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, saudara. Esoknya Tuhan Yesus dikejar-kejar terus. Tetapi Tuhan bilang, kamu itu cari aku bukan karena kamu ingin mengenal aku, bahwa aku adalah Tuhan, tapi karena kamu apa? Karena roti. Nah, saudara, ini tantangan juga sampai saat ini, saudaraku. Saudara, dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka, saudara. Mari kita baca Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Makanya ada pengajar-pengajar palsu. Ada tadi pagi disebutkan di dalam ibadah online, dalam anjing-anjing dikatakan gitu ya. Pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat, saudaraku. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Paulus mengingatkan kita, apakah kita ikut Yesus, saudara? Atau seperti orang banyak itu yang mencari Yesus karena hanya untuk sejengkal perut kita. Padahal minggu lalu kita belajar, kalau kita mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus, hanya karena perkara-perkara dunia ini saja, kita dikatakan apa, saudara? Orang yang paling malang. Dikatakan orang yang paling celaka. Kalau kita hanya berdoa, hanya karena ada kebutuhan saja, kita datang kepada Tuhan karena sakit saja, kita cari Tuhan supaya kita dipenuhi kebutuhan kita. Dikatakan minggu lalu diajarkan kita orang yang paling celaka dan paling malang. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bahwa Allah itu ingin kita ini mengalami kepenuhannya, dan lebih dari apa yang kita cari itu Tuhan sudah kasih. Amin. Minggu lalu kita belajar apa dikatakan, saudara? Apa dikatakan di sana? Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi sebelum engkau ngomong, aku sudah berkati. Kan gitu, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ternyata kita lihat di sini, saudara, ya. Kita ditegur oleh firman Tuhan, saya ditegur oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan kita sudah puluhan tahun ikut Yesus. Sudah berkali-kali kita dengar firman Tuhan. Berkali-kali kita mendengar perayaan Paskah, kebangkitan Paskah dengan perayaan-perayaannya. Tapi ternyata hidup kita tidak disalibkan bersama dengan Kristus.
Justru hidup kita menjadi seterus salib Kristus. Tidak pernah bertobat, saudara. Kalau tadi pagi dikatakan seperti disebutkan seperti anjing, maksudnya kembali kepada muntahannya. Sudah bertobat tapi masih terus kembali kepada hidup yang lama. Terseret-seret kepada hidup yang lama. Nah, saudara, dikatakan salah satu diantaranya seterus salib Kristus, cirinya adalah ketika kita dalam hidup kita ini, motivasi kita, motivasi pelayanan, motivasi kita datang ke gereja, motivasi kita mencari Tuhan hanya masalah sejengkal perut atau keinginan daging. Kenapa, saudara? Karena, saudara, kalau hanya sejengkal perut, itu saudara akan gampang diombang-ambing. Betul nggak, saudara? Betul kan? Nanti ada pembagian sembako di sini, saudara lari ke sini. Pindah sini, saudara pindah di situ. Rohani saudara nggak bertumbuh. Saudara nggak ketemu kepada yang memberi berkat itu. Nah, suatu waktu akhirnya saudara nggak tahu itu adalah jerat, saudara. Kamu mau ini, tapi masuk dulu ini. Kan gitu, saudara. Akhirnya jadi jerat. Tinggalkan Tuhan karena perut. Tinggalkan pelayanan karena perut. Itu banyak terjadi, saudara. Lihat, saudara, yang hamba-hamba Tuhan yang pernah katanya jadi pendeta juga karena masalah perut, kan? Bisa dia menyangkal Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan belajar dengan memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Janganlah kita menuruti hanya keinginan daging kita. Padahal, saudara, ya, kalau kita secara logika, kalau kita makan, berapa banyaklah yang bisa kita makan? Siapa yang bisa makan sampai 2 piring? Nasi, ada? 3 piring, sekali makan ini, sekali makan. 3 piring, sampai menggunung. Ada? Ada? Nggak ada, kan? Betul nggak? Kita makannya palingan berapa ya bisa kuat? Ya, saudara. 1 kilo pun nggak bisa kita makan. Berapa kilo kita makan setiap kali makan? 1/4? Berapa? Berapa muk, saudara? Hah? Ya kan? Nah, tapi tipuan iblis itu, tipuan kedagingan kita, seringkali kita mengatakan, nggak ada waktu ibadah, aku harus cari nafkah. Tuhan tahu kok kita harus makan. Betul nggak, saudara? Saya selalu bilang, walaupun kami nanti akan pensiun, 4 anakku, aku bilang, anakku akan sekolah, anakku akan diurus oleh Tuhan. Amin. Karena aku melayani Tuhan. Gitu, saudara. Loh, yang menghadirkan mereka kan bukan hanya karena kebutuhan biologis kita. Amin, saudara. Jadi kenapa kita takut? Nanti masa depan apa bagi mereka? Nanti rumah mereka apa? Sehingga kita banting tulang. Tulangnya dibanting. Gak ada waktu ibadah, gak ada waktu doa, gak ada waktu melayani. Saudara, mari kita akan lebih lagi memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Istilah Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus adalah berbicara. Jangan sampai, saudara, Tuhan kita adalah perut kita. Karena Tuhan cakup mencukupkan kebutuhan perut kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya juga seperti saya sering kasih kesaksian. Saya bukan lahir dari keluarga yang berada, saudara. Akhirnya Tuhan bisa buka jalan kalau kita mengutamakan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jangan takut, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena perut kita. Perut kita cuma sejengkal. Sesudah dimakan, dibuang, dijambat. Kan gitu. Firman Tuhan kan adanya. Nah, kemudian yang kedua, ciri orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus adalah disebut di situ, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Kemuliaan berbicara apa? Kebanggaan mereka, prestise mereka adalah aib mereka. Apa yang dimaksud di sini? Saudara, saya baca, saudara lihat di situ salah satu ya. Gay by nature, proud by choice. Artinya, orang-orang LGBT sekarang itu bangga loh, saudara. Bangga terhadap aibnya yang LGBT. Padahal Tuhan dari awal hanya menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Steve, tapi dengan Eve. Ngerti ya? Eva. Tapi
Tapi bangga, saudara, lihat di sini, proud by choice. Itu ada komunitasnya. Dan saudara, yang belang-belang itu bendera LGBT, saudara. Belang-belang. Mereka bangga, inilah disebut kemuliaan mereka, kebanggaan mereka, prestise mereka bangga kalau mereka bisa jatuh cinta sesama sejenis. Bisa biseksual. Ini kan juga ada karikatur di sebelahnya. Ini ada salah satu bintang film, dia bilang gini, saya 20 kali lebih kawin cerai. Terus yang satu lagi bilang gini, alamak sedihnya aku sekalipun belum. Ya kan, saudara? Ada tempat-tempat juga di Indonesia di mana tempat di situ dibenarkan kawin kontrak, saudara. Bangga. Saudara, orang-orang yang hidup bangga dengan dosanya, itu yang disebut kemuliaan mereka, kebanggaan mereka, prestise mereka, aib mereka. Kemudian yang ketiga kita lihat di situ Paulus mengatakan tadi dalam Filipi, apa itu? Pikiran mereka hanya hal-hal keduniawian aja. Gak pernah memikirkan hal surgawi. Gimana ya hidupku pada hari ini ya, berapa orang yang akan aku layani, aku doakan, enggak. Tapi hanya berpusat sekitar duniawi saja, saudara. Nah, kalau kita hanya berpusat seduniawi saja, kita lupa mempersiapkan diri untuk hidup yang kekal di surga, saudara. Itu yang bisa membuat hidup kita tanpa kita sadar sebagai seteru salib Kristus. Nah, itu, saudara. Kemudian yang kedua kita belajar di sini, apa maksud Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus? Yaitu di dalam kitab Roma 8 ayat 3. Mari kita akan baca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, saudara, maksudnya ini apa? Maksudnya, saudara, transformasi rohani terjadi saat kita mau menyalibkan kedagingan kita seperti kematian Yesus di kayu salib. Kenapa Allah itu harus turun menjadi manusia, sama dikatakan, ya kan? Mengutus anaknya dalam daging, serupa dengan kedagingan kita. Maksudnya, itulah Tuhan salibkan di kayu salib. Artinya, saudara, ketika engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memberikan kita kuasa untuk berkata tidak terhadap keinginan daging kita ini, yang selalu membawa kita dalam dosa. Misalnya kita malas nih doa, kita bisa latih diri kita, enggak, aku harus bangun. Kalau aku enggak doa, aku enggak tahu tantangan apa yang terjadi pada hari ini. Iblis bisa tiba-tiba nyerang dengan sesuatu yang enggak tahu. Kita bisa katakan, bangun. Bisa enggak? Kalau saudara ingin pergi ke bandara, pesawatnya jam 4, saudara pasti sudah bangun jam 1. Ya, betul. Artinya bisa. Betul, saudara? Ya. Nah, kita bisa berkata tidak seperti siapa, saudara? Yusuf. Ketika dia terus digoda-goda oleh si tante Potifar, ucut, sinilah ganteng kali kau amang. Tapi dia bisa berkata tidak, saudara. Engkau bisa akan memilih jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, ya jangan, saudara. Memang pesta akan bisa dilaksanakan, tapi setelah itu maka engkau akan menangis selamanya. Karena Tuhan sudah bilang terang sama gelap gak bisa bersatu. Nah, saudaraku yang terkasih, apa maksudnya transformasi rohani terjadi saat kita mau disalibkan dengan Kristus? Yang pertama adalah, seperti Paulus katakan, hidup yang kuhidupi dalam daging ini. Jadi Paulus ngomong, aku ini masih ada dalam kedagingan. Tetapi apa yang aku hidupi ini adalah Yesus yang hidup di dalamku, yang kuhidupi. Coba kita baca sekali lagi ayat itu. Mari kita akan baca kembali. Silakan kita akan baca tadi Galatia pasal 2 tadi. Ayat
Ayat 20 ya. Ya, oke kita baca. 1, 2, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, maksudnya apa ini? Stop situ dulu. Nah, maksudnya transformasi rohani saudara, kemajuan rohani saudara, kedewasaan rohani saudara, jadi tidak terus kanak-kanak rohani, itu hanya bisa akan terjadi kalau saudara menyalibkan kedaginganmu, keinginan dunia ini. Dengan bagaimana? Paulus berkata, aku memang masih hidup dalam dagingku ini. Tapi dia katakan, Yesus yang hidup di dalamku, yang kuhidupi. Apa maksudnya? Maksudnya pikiran kita tidak lagi, kita akan takut berpikiran yang dosa. Kita akan takut buka situs-situs pornografi yang merusak pikiran kita. Kita akan takut memikirkan hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian perasaanku. Ada ayat yang lain dikatakan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Pikiran yang terdapat di dalam Kristus. Kemudian apa? Kehendakku, rencanaku, masa depanku. Itu adalah aku selalu akan tanya Tuhan. Bukan lagi aku hidup dengan keinginanku. Begitu takut. Itu yang Paulus katakan, bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Segala keinginan dagingku, keinginan duniaku yang selalu selama ini membuat aku dosa, sudah aku salibkan. Supaya apa? Supaya aku nggak sia-sia hidup ini. Nah, ketika Paulus menghadapi itu, maka kita lihat terobosan besar terjadi bagi dia. Dan kalau kita baca Alkitab, itu kebanyakan tulisan dari Paulus. Saudara, Injil sampai juga ke Asia juga karena Paulus. Terobosan. Tapi kalau kita tidak disalibkan bersama dengan Kristus kedagingan kita, bersaksi sedikit pun kepada tetanggamu, kepada anakmu, kepada suamimu, gak bisa, saudara. Gak mungkin mengalami terobosan. Gak mungkin kita membawa mereka dalam Tuhan. Ngerti ya saudara ya, sampai sini ya. Jadi transformasi kedewasaan rohani saudara itu harus terjadi. Ya saudara, Tuhan sudah mau datang. Jangan hanya sebagai bayi-bayi rohani. Apa bayi rohani? Kalau dulu hanya minta didoakan saja. Tidak salah minta doa, tidak salah. Tapi engkau juga harus belajar apa? Mendoakan orang lain. Tidak hanya harus dikunjungi baru datang. Dikunjungi, saya suka kunjungi. Tapi ada masanya engkaulah sedang dewasa rohani, kunjungi, doakan. Amin, saudara. Karena sudah diberi kuasa kepada engkau dan saya. Kan Tuhan bilang, kunci maut dan kerajaan maut, kunci surga ada di tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Ya kan, iblis di telapak kaki Tuhan, semuanya takluk. Beritakan Injil, saudara. Hanya sering kali kita nggak bisa beritakan Injil, bersaksi, kita malu, kita takut ditolak. Kenapa? Karena setan terus intimidasi. Kau tadi sok-sokan pula kau mau memberitakan Injil, belum beres hidupmu. Tapi kalau kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, itu yang Tuhan bilang apa? Surat hutang dakwaan iblis itu telah dihapuskan. Itulah yang berbicara pertobatan, itu yang berbicara baptisan. Baptisan berbicara kita menyalibkan, kita mematikan keinginan daging kita, hidup lama kita mati, dikubur. Pada waktu ditenggelamkan itu artinya mati, dikubur, sehingga bangkit dalam kebangkitan Yesus. Jadi hidup lama itu tidak hidup lagi. Kalau dulu merokok, sekarang nggak merokok lagi. Kalau dulu pai-pai, sekarang nggak pai-pai lagi. Kalau dulu punya jimat, sekarang nggak punya jimat lagi. Amin, saudara. Itu yang dikatakan mematikan. Kalau dulu suka maki-maki, sekarang langsung wah cilaka, nggak boleh. Gitu, saudara. Ya. Nah, apa yang dimaksud transformasi rohani terjadi saat kita mau disalibkan bersama dengan Kristus adalah, kita baca 1 Petrus 1, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Satu lagi, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita kembali kepada Galatia tadi 2 ayat 20. Ya, kita belum selesai tadi membacanya. Kita ulang kembali ayat ini. Ya. 1, 2, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya Paulus sedang ngomong, saudara, bahwa aku memang masih hidup dalam daging, tapi aku menghargai, aku menghormati darah Kristus yang telah menebus aku. Kasihnya yang luar biasa yang telah dia serahkan dirinya untuk aku, sehingga aku tidak akan mau kembali lagi kepada dosaku yang lama. Walaupun aku banyak tantangan, maka seperti tadi Petrus, aku akan berusaha menambahkan pengenalan akan Tuhan. Ada menambahkan ketekunan, aku harus mau lebih tekun, aku mau harus lebih saleh, aku mau mengasihi sesama, aku mau mengasihi Tuhan. Itu tadi, saudara, ya. Jadi hidup dengan iman kepada Kristus. Jadi ketika setan ingin membawa kita kembali kepada hidup yang lama, kita akan berkata tidak. Ketika ada goncangan masalah perut kita, maka kita akan bilang, Tuhan sanggup memberkati, cukupkan aku. Seperti Daud berkata, orang yang di dalam Tuhan tidak akan dibiarkannya keturunannya meminta-minta roti. Ada kan ayatnya? Saudara, ketika kita kerja keras dengan baik, Tuhan bisa berkati, saudara. Amin, saudara. Dan pasti ada terobosan besar. Saya mengalami terobosan besar, dan saya percaya saudara, jemaat yang digembalakan di sini akan mengalami terobosan besar itu. Tapi, saudara, kuncinya kita berkata seperti Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Mau bertobat, mau dipati selam, saudara, ditenggelamkan, gak balik-balik, menghidupi hidup yang baru dengan iman, saudara. Nah, yang ketiga adalah, apa maksudnya aku disalibkan dengan Kristus? Yaitu di dalam ayat Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. 6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Satu lagi. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya yang ketiga adalah kemegahan kita hanyalah karena salib Kristus. Apa itu maksudnya bermegah dalam Kristus? Yaitu yang pertama di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi, sampah karena Kristus. Gimana maksudnya? Ternyata Paulus mengatakan
segala kelakuannya, hidupnya, ya pelayanannya sebagai ahli Farisi pada waktu itu, semua itu nggak ada artinya ketika dia sudah kenal Yesus. Semua menjadi nggak berarti tanpa Yesus. Dia akhirnya mengerti semua itu harus kutinggalkan, tapi yang utama tidak kulakukan. Nah itu saudara. Jadi jangan sampai saudara kita mengakhiri hidup kita tidak tutup poin. Nah kalau ada orang di dunia bisnis kan, MLM, dia akan berusaha sampai dengan, atau di perusahaan akhir bulan dia berusaha akan apa? Tutup poin, ya kan? Bagaimana caranya? Jumpa sama orang lain, pasti dia akan mempromosikan produknya. Kita pun harus seperti itu sebenarnya. Itu diambil dari prinsip kerajaan surga. Kita nggak tahan mempromosikan kerajaan surga kepada setiap orang dalam segala kesempatan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi harta yang Tuhan akan lihat ketika kita kembali ke surga. Jiwa-jiwa yang diselamatkan karena kesaksian hidup saudara. Amin, saudara. Apakah anakmu akan bertobat, suamimu, istrimu, tetanggamu, teman sekerjamu, teman sekolahmu bertobat karena engkau? Jangan sampai mereka akhirnya tinggalkan Tuhan pula karena kita. Cilaka 12. Ya kan saudara? Saudara tahu itu ada, bukan ilustrasi. Pada waktu dia ada di Amerika, ini kisah nyata. Dia, Mahatma Gandhi, ya kan? Pada waktu dia mau pergi di gereja, dia kan Hindu ya, mau pergi ke gereja, saudara. Di situ kan masih ada perbedaan ras, ya kan, antara kulit putih dengan kulit berwarna. Dia masuk ke gereja, tapi apa? Orang-orang gereja usir dia, gak boleh masuk. Seandainya orang-orang itu pada waktu lihat dia, itu pasti India itu tidak Hindu. Karena dia menjadi pemimpin kan, pemimpin besar. Dia bilang apa? Aku suka Kristusnya kamu, tapi aku gak suka orang Kristen. Makanya saudara, gereja ini terbuka sama siapa saja. Amin saudara. Orang paling brengsek sudah masuk sini. Orang yang di pinggir jalan, orang yang dibuang, masuk. Memang itu tugas gereja. Amin saudara. Itu visi di sini. Saudara bahkan bisa lihat visi gereja, lihat di bawah saudara. Membangun apa yang telah runtuh. Memulihkan kembali, berdoa, mengingatkan supaya tetap dalam hadirat Tuhan. Karena kita tinggal menunggu kedatangan Tuhan. Betul nggak? Kenapa kita berdoa, kenapa kita ibadah, baca firman, digembalakan? Supaya kita tetap dalam rel. Supaya pada waktu sangkakala Allah berbunyi, kita siap, saudara. Tinggal itu yang digenapi. Setelah itu masuk zaman antikris. Nah, oleh sebab itu kita tidak akan bisa mengalami itu, saudara. Kalau kita tidak punya komitmen seperti Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita tidak akan mungkin mengalami terobosan, saudara. Kalau nilai-nilai kerajaan tidak kita anggap lebih mulia daripada hal-hal duniawi. Ngerti ya, saudara? Ngapain investasikan semua kalau bukan untuk Tuhan? Saudara seharusnya juga melakukan hal yang sama. Saudara ada di pinggir jalan jual koran, saudara ada jual sayur, parengge-rengge, enggak apa-apa. Tapi bersaksi sama teman marengge-renggemu, amin. Amin. Iya. Tuhan gak menilai hina pekerjaan kita, no. Gereja ini juga gak menganggap hina pekerjaanmu, enggak. Tapi di mana kau berada, ceritakan tentang Yesus. Mana tahu pada waktu itu Tuhan sengaja bertemukan dia dengan engkau. Setelah engkau tidak cerita Yesus, ternyata dia sedang ngambil keputusan yang salah. Dia mengakhiri hidupnya. Siapa tahu, who knows? Ratu Esther pernah diingatkan oleh pamannya, saudara. Yaitu apa dia bilang? Mordekai, ya kan? Kisah Mordekai, Esther, kan gitu ya di dalam kitab Esther. Pada waktu itu Esther adalah satu orang Yahudi yang ada menjadi ratu di situ.
Dan pada waktu itu Haman ingin menghanguskan semua orang Yahudi. Tapi Esther ingin berdiam diri, ingin sembunyi, nggak mau ngasih tahu. Tapi pamannya bilang, Esther, jangan sampai keadaanmu di sana adalah karena kehendak Tuhan. Baru dia mengerti. Baru dia bilang, kalau seandainya aku harus mati, tapi aku sudah menjadi saksi bagi bangsaku. Kan gitu ceritanya di kitab Esther. Makanya ada puasa Esther kan, saudara? Kan itu kisahnya. Nah, di mana saudara berada, seharusnya saudara kita ngerti bahwa rumah kita bukan di dunia ini. Ini hanya sementara. Semua akan kita tinggalkan. Gak bisa kita bawa. Tabur bagi kerajaan surga. Talentamu, waktumu, hartamu, apa saja saudara. B. Maksudnya apa itu? Bermegah hanya karena salib Kristus. Kita baca Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan 8. Yuk kita baca. Ayat 7-nya itu ayat 8 ya. Ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Terus orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Jadi dalam hidup ini saudara jangan andalkan deking saudara, no. Kita nggak bisa mengandalkan manusia, tetapi hanya karena kuasa doa. Saya mau kasih kesaksian dalam minggu ini ketika anak kami sedang ujian untuk masuk dalam dunia kerja. Pada waktu saya mengantarkan dia, saya duduk di mobil seharian. Dan saya berdoa dan Tuhan mengajar saya berdoa menyampaikan ada peperangan rohani terjadi. Dan waktu sudah selesai, anak saya tanya, Mas, ada yang 3 melamar, 1 dan 2 masih dalam tahap 1 sudah dibuang kertasnya saudara. Tapi dia boleh sampai kepada bos besar, bisa besok langsung kerja. Bukan deking, tapi doa. Amin saudara. Jangan takut hidupmu untuk cari kerja nggak ada deking. Deking kita tuh lebih besar itu. Bermegah dalam Tuhan itu maksudnya. Ngerti bahwa yang punya semua ini siapa? Tuhan. Itu perbedaan orang yang melayani Tuhan dengan tidak. Amin. Orang yang bermegah dalam Tuhan dengan tidak. Dikatakan orang lain memegahkan kereta, orang lain memegahkan apa tadi satu lagi itu? Kuda. Kekuatan maksudnya. Ya. Saudara kita, kalau kita sudah disalibkan dengan Kristus, maka andalan kita satu-satunya hanya Tuhan. Itu maksudnya. Jangan takut gak makan, jangan takut anakmu terlantar. Tuhan pelihara. Asal kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu kesaksian hidup saya banyak sekali saudara. Ya. Nah, kita masuk yang terakhir. Kalau begitu, bagaimana sikap hidup orang yang telah menyalibkan dirinya bersama dengan Kristus? Yang pertama adalah 1 Yohanes 5 ayat 20. Kehendak kita adalah untuk selalu haus dan lapar mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita baca yuk 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah yang memiliki hidup yang kekal, yang mengaruniakan, yang mengatur, yang memegang nyawa kita. Kenapa kita lebih takut sama manusia daripada Tuhan? Saudaraku yang terkasih, maka yang dimaksud di sini sikap hidup orang yang telah menyalibkan diri bersama Kristus, artinya kehendaknya adalah untuk mau lapar-lapar terus untuk mengenal Dia, dengar momennya, dengar firman-Nya, supaya aku ini kuat, supaya aku, kenapa iblis punya tipu muslihat makin canggih, betul nggak saudara? Saya dalam berapa minggu ini ada dikirimin dengan WA BPJS. Wah, Anda dapat 75 juta. Udah dihapus, diblokir, kirim lagi dia saudara. Ya saudara, mengenal saudara kuasa kebangkitannya. Nah kemudian yang kedua adalah Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan 5.
Sikap hidup orang yang telah menyalibkan diri bersama Kristus adalah bersekutu di dalam penderitaannya di kayu salib. Kita baca, gimana maksudnya itu, Bu? Apakah harus aku bawa salib tiap hari dipakukan? Bukan gitu maksudnya. Yuk kita baca ini ya, 1, 2 ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau. Nah, apa maksudnya ini? Paulus berkata bersekutu dalam penderitaannya di kayu salib. Sikap hidup kita adalah ketika kita mengalami pergumulan apa saja, seberat apa saja menurut kita, menurut pemikiran kita, jangan sampai lemah dan putus asa. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Karena ayat ini berkata, dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum pernah mencucurkan darah. Betul apa tidak? Ya kan saudara? Waktu kita doa, palingan tetesan air mata ini, bengkak-bengkak mata. Tapi ketika Yesus doa itu sampai dikatakan seperti titik darah peluhnya. Dan Tuhan bilang sudah selesai di kayu salib. Jadi penderitaan kita itu juga pasti ada masa expired. Ya, amin saudara. Pasti ada masanya. Ketika Tuhan sudah melihat hidupmu layak untuk diberkati, Tuhan pasti akan berkati. Ketika dilihat engkau sudah bisa dipercayakan 10.000, Tuhan akan kasih 100.000. Engkau dipercayakan 100.000, Tuhan kasih 1 juta gitu saudara. Tapi kalau kita 10.000 aja kita habiskan untuk dugem, ya Tuhan gak kasih lah. Nanti makin dikasih berkat, makin jauh lah. Amin saudara. Iya saudara. Nah kemudian yang ketiga adalah melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri. Bahkan bukan hanya mengarahkan diri, tapi Paulus bilang dan berlari-lari pada panggilan surgawi. Ibrani 12 ayat 1-2. Yuk kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus mengabaikan kehinaannya memikul salib. Karena dulu saudara, kalau orang mati disalibkan itu adalah untuk para penjahat dan menghinakan sekali. Dikatakan itu orang yang terkutuk. Makanya dikatakan salib Kristus. Dia telah mengangkat segala kutuk kita, penderitaan kita. Supaya apa? Ganti sukacita yang bisa diberikan kepada kita. Ketika kutuk sudah diangkat dari hidup kita, dosa diangkat, baru bisa ada turun damai sejahtera dan sukacita. Betul apa tidak? Dan itu Tuhan selesaikan di kayu salib. Oleh sebab itu saudara, lupakan apa yang di belakang. Hidup lamamu benar-benar harus engkau tinggal. Itulah yang disebut menyalibkan dengan Kristus dan mengarahkan diri ke depan. Dan Paulus katakan berlari-lari pada tujuan surgawi. Kenapa? Karena Paulus mengatakan, waduh, berapa waktu lagi, kalender lagi nih aku harus bersaksi. Artinya dia nggak tahan waktu yang ada ini, isilah dengan panggilan surgawi. Karena selama ini dia menganggap hidupnya sudah sia-sia. Nah, saudara, itu adalah 3 sikap hidup bagi orang-orang yang telah menyalibkan diri bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan mengatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Ayo. Aku telah disalibkan bersama Kristus.
Ya, puji Tuhan. Segala keinginan daging kita, keinginan dunia salibkan, saudara. Tuhan sanggup cukupkan, Tuhan sanggup bekerja. Amin, saudara. Nah, bagi saudara nanti yang akan menerima baptisan, silakan saudara akan mendaftar kepada pelayan-pelayan kita untuk bimbingan pertobatan dan baptisan selam, sehingga kita akan bisa masuk kepada proses menyalibkan diri kita bersama dengan Kristus. Kiranya kematian dan kebangkitan Kristus jangan sia-sia, saudara. Ya, jangan hanya seremonial saja. Alami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah kiranya kami meresponkan kematian dan kebangkitan Yesus dengan hormat. Untuk kami juga bersama-sama disalibkan dengan Kristus kehidupan lama kami. Sehingga kami akan berlari-lari mengarahkan diri kepada tujuan panggilan surgawi. Kami bersekutu bersama-sama dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Kami tidak akan menjadi lemah dan putus asa, karena kami tahu penderitaan kami tidak kami tanggung sendiri. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kami, yang akan menyelesaikannya bagi kami. Curahkan hati yang haus dan lapar untuk mengenal akan Engkau, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus di akhir-akhir jelang kedatangan Tuhan. Biarlah kiranya umat-Mu akan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berlari-lari kepada panggilan surgawi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada setiap orang yang hadir. Tuhan, berkati firman-Mu, Tuhan, sehingga tidak tahan untuk menceritakan kasih Yesus hidup mereka bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap jiwa yang hadir pada saat ini, mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa, Tuhan. Dan saat kami akan pulang juga, tutupan darah Yesus, firman Allah ini akan terus diingatkan, Tuhan, dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu hidup kami disalibkan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini sampai selesai, dan untuk masuk dalam ibadah yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.